Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Doda Putri Ayu dengan NIM 877645667. Filsafat ilmu merupakan landasan berpikir yang membantu kita memahami hakikat suatu ilmu. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu sangatlah penting karena menjadi dasar untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dikaji dalam pendidikan? Yang kedua, bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh? Dan yang ketiga, untuk apa ilmu pendidikan digunakan? Seperti yang kita bahas di sebelumnya, ketiga istilah ini dinamakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan? Filsafat ilmu di sini dapat memperkuat eksistensi dalam ilmu pendidikan atau yang sering kita kenal dengan istilah ontologi. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dikaji oleh suatu ilmu. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu membantu kita untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu pendidikan dan mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Melalui ontologi, ilmu pendidikan dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses pembentukan manusia agar berkembang secara optimal. Hal ini membuat pendidik memiliki dasar yang jelas dan diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua, menjaga keilmihan ilmu pendidikan atau disebut dengan epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dan dalam ilmu pendidikan ini, filsafat ilmu memastikan bahwa teori pendidikan disusun berdasarkan penelitian, metode pembelajaran diuji secara sistematis, serta kesimpulan berdasarkan data dan fakta. Dengan demikian, ilmu pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau pendapat pribadi seseorang, tetapi memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah mengarahkan nilai dan tujuan pendidikan atau yang sering kita sebut dengan aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas tentang manfaat, nilai, etika penggunaan ilmu tersebut. Dalam pendidikan, filsafat ilmu menekankan pendidikan harus membentuk karakter dan moral peserta didik. Ilmu digunakan untuk kebaikan manusia dan proses pendidikan harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Artinya, pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang kecerdasan intelektualnya saja, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena pendidikan menjadi tempat nyata untuk menguji, menerapkan, dan mengembangkan gagasan-gagasan filsafat ilmu. Seperti menjadi sarana penerapan filsafat ilmu, ontologi menentukan hakikat, guru, dan tujuan pendidikan. Epistemologi menentukan cara memperoleh pendidikan, dan aksiologi menekankan pada nilai moral, etika, dan manfaat pendidikan. Ketika pendidikan dilaksanakan dengan baik, filsafat ilmu tidak hanya menjadi teori, namun benar-benar digunakan dalam praktik. Yang kedua, gagasan-gagasan dalam filsafat ilmu ini adalah memberikan pengalaman yang nyata untuk evaluasi. Praktik pendidikan menghasilkan pengalaman yang nyata dan persoalan yang nyata juga, seperti metode pembelajaran yang efektif, pembentukan karakter, dan penggunaan teknologi. Yang ketiga, mendorong munculnya ide-ide baru. Perubahan zaman menuntut pendidikan untuk terus berkembang. Tantangan tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memperkaya kajian filsafat ilmu. Misal tentang pembelajaran digital, kecerdasan buatan, atau yang sering kita sebut dengan AI. Dan yang keempat adalah menunjukkan nilai praktis filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna membuktikan bahwa filsafat ilmu memiliki manfaat nyata dalam kehidupan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar lebih terarah, rasional, dan berlandasan nilai kemanusiaan. Bagaimana filsafat ilmu bisa dijuluki dengan pisau analisis? Karena filsafat ilmu dapat memberikan kerangka berpikir yang tajam, sistematis, dan mendalam untuk memahami serta memecahkan berbagai persoalan. Dengan menggunakan 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu kita untuk melihat masalah pendidikan dari berbagai sudut pandang. Contohnya ketika seorang siswa kurang untuk termotivasi, ontologi mendorong kita untuk memahami bahwa setiap anak mempunyai karakter, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Epistemologi
yaitu menganalisis cara memperoleh solusi. Contohnya seperti guru melakukan observasi, wawancara, dan hasil belajar untuk menemukan penyebab kesulitan belajar. Dan aksiologi menganalisis nilai dan dampak. Contohnya seperti guru tidak hanya mengejar nilai tinggi, tetapi juga harus memperhatikan kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan siswa. Contoh penerapannya adalah siswa masih banyak yang mencontek di saat ujian. Dari segi ontologi, apa hakikat menyontek dan penyebabnya? Dari segi epistemologi, data apa yang menunjukkan penyebab perilaku tersebut? Dan dari segi aksiologi, solusi apa yang mendidik karakter kejujuran dan tanggung jawab? Pada kesimpulannya, filsafat ilmu ini sering disebut dengan pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara dasar, logis, dan menyeluruh. Filsafat ilmu tidak hanya membantu kita untuk menemukan akar permasalahan, tetapi juga menentukan solusi yang ilmiah, etis, dan bermakna bagi peserta didik. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya dalam penerapan kebijakan kurikulum. Pemerintah menekankan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter. Contohnya dalam kurikulum Merdeka, materi difokuskan pada kompetensi esensial agar siswa memahami konsep penting secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal banyak materi. Yang kedua, penerapan dalam proses belajar. Contoh kasusnya adalah pembelajaran matematika tentang pecahan. Di sini, guru bertujuan tidak hanya siswa dapat menghitung pecahan tersebut, tetapi juga memahami konsep bagian dari keseluruh. Guru juga dapat menggunakan media konkret seperti kue atau pizza, agar siswa dapat menemukan konsep pecahan melalui pengalaman langsung. Serta guru dapat menanamkan nilai kerjasama dan kejujuran saat diskusi dalam kelompok. Dan yang terakhir, contoh konkret masalah pendidikan. Seperti siswa yang kurang aktif di kelas, guru dapat menelaah hakikat siswa sebagai individu yang berbeda-beda. Guru dapat mengumpulkan data melalui observasi atau refleksi, serta guru dapat memilih metode yang menghargai kepercayaan dan partisipasi siswa. Solusinya, guru dapat menerapkan pembelajaran yang kooperatif dan memberikan kesempatan untuk semua siswa untuk menyampaikan pendapat. Jadi pada kesimpulannya, kebijakan kurikulum itu menentukan isi, metode, dan nilai yang ingin dicapai. Dalam proses pembelajaran, membantu guru memilih strategi yang ilmiah dan bermakna. Serta pemecahan masalah pendidikan, menyediakan kerangka berpikir yang logis, etis, dan sistematis. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadikan pendidikan lebih terarah, rasional, dan berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.